Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmadul Fajri dengan NIM 220101110013 dan teman saya yang bernama Aisyah Nur Azini dengan NIM 220101110099. Oke Kak, di sini kita kelompok 10, di mana kelompok 10 ini menjelaskan tentang materi behavior therapy. Di sini kita sudah melihat ada peta konsep, peta behavior therapy. Di sini kita juga membahas tentang basic concept of behavior therapy atau konsep dasar behavior therapy. Di situ ada definisinya, ada latar belakang sejarah behavior therapy, 4 bidang pengembangannya, asumsi dasar tentang perilaku manusia juga ada. Nah, kemudian kita juga membahas tentang therapeutic process. Di situ ada objective of behavior therapy atau tujuan behavior therapy, rules and function of therapy, dan seterusnya. Kita juga membahas di sini tentang therapeutic technique use and procedure atau teknik dan prosedur terapeutik. Terakhir kita juga membahas tentang behavior therapy application atau aplikasi behavior therapy yang mana di dalamnya membahas tentang integrasi teknik perilaku dan psikoanalitik kontemporer, juga membahas tentang aplikasi untuk konseling kelompok dan studi kasusnya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu basic concept of behavior therapy. Nah, basic concept of behavior therapy atau konsep dasar behavior therapy ini, terapi perilaku ini, di dalamnya saya mencantumkan tentang definisi behavior therapy. Nah, kita sudah ketahui bahwasanya behavior therapy yang mana makna behavior adalah perilaku dan terapi adalah terapi. Nah, perilaku di sini dalam psikologi itu dapat diartikan sebagai respon keseluruhan seseorang terhadap rangsangan tertentu atau situasi yang dihadapinya. Terapi di sini merupakan proses bantuan psikologis yang dilakukan oleh profesional terlatih atau ahli terapis melalui komunikasi dan interaksi untuk mengatasi masalah emosional, masalah pola pikir yang bermasalah, dan perilaku yang tidak sesuai. Nah, para ahli behavior terapi juga fokus pada perilaku yang dapat diamati, maksudnya yang bisa kita lihat, yang kita bisa rasakan perilaku yang ditonjolkan oleh klien, menganalisis penyebabnya juga. Kenapa sih klien ini berperilaku seperti itu? Kenapa? Kita analisis penyebabnya kenapa, dan membantu individu atau klien belajar cara baru untuk mengubah pola pikirnya. Dan kita juga membantu si klien ini untuk merubah pola pikir yang tidak sesuai atau tidak diinginkan, dan perilaku yang tidak diinginkan menjadi lebih sehat dan lebih produktif. Maksudnya kita rubah pola pikir dan perilaku yang tidak diinginkan ini dan menjadi lebih perilaku yang sehat dan produktif. Nah, kita lanjut di sini ada historical background of behavior therapy. Pada tahun 50 sampai 60-an itu behavior therapy itu muncul sebagai alternatif psikoanalitik berbasis pengkondisian klasik dan operan. Albert Bandura ini memperkenalkan teori pembelajaran sosial pada tahun ini. Tahun 70 juga ini behavior therapy ini meluas ke pendidikan, ke psikoterapi, bisnis, dan pengasuhan anak, menjadi lebih kekuatan besar dalam psikologi. Terus tahun 90 itu fokus on emotion, fokus pada emosi, faktor biologis, dan pengembangan kognitif behavior therapy sebagai pendekatan utama. Kognitif behavior therapy atau terapi perilaku kognitif.
Terus tahun 90-an itu ABCD mencatat sebagai pertumbuhan anggota signifikan. Terapi perilaku diterapkan luas untuk kesehatan mental. Nah, yang terus tahun 2000-an itu muncul gelombang ketiga termasuk DBT, MBSA, MBCT, and HCT. Nah, kemudian ABCT itu asosiasi terapi perilaku dan kognitif, ya. Dan DBT itu terapi perilaku dialektik, pengurangan stres berbasis mindfulness atau MBSR. Terapi kognitif berbasis mindfulness MBCT, dan terapi penerimaan dan komitmen ACT. Oke, kita lanjut masuk ke 4 bidang pengembangan behavior terapi. Ya, kita masuk ke sini. Itu ada 4 bidang ya pengembangan daripada behavior terapi atau teknik atau terapi perilaku. Yang pertama, classical conditioning, learning through the association of stimuli and response, such as Pavlov's experiment with dogs. Nah, pembelajaran melalui asosiasi stimulus dan respon, seperti eksperimennya Pavlov dengan anjing, di mana stimulus netral seperti bunyi bel diasosiasikan dengan stimulus yang menghasilkan respon, seperti makanan. Ketika bel digunakan, misal anjingnya mendekat, tapi dia tidak memiliki respon yang baik gitu, kurang baik. Untuk menghasilkan respon, maka kita harus seperti makanan gitu, biar ada respon, untuk menghasilkan respon yang sama, salivasi. Yang kedua ada operant conditioning atau modifikasi perilaku melalui konsekuensi seperti penguatan atau hukuman. Bidang ini berfokus pada bagaimana perilaku dapat dimodifikasi melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut, seperti penguatan atau hukuman. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan atau mengurangi perilaku tersebut. Misal kalau yang sholat ke anak-anak ya, siapa yang sholat subuh, nah, ada yang angkat tangan, kamu kasih hadiah. Itu sebagai penguatan atau konsekuensi dari si anak ini sholat, konsekuensi kita kasih reward. Nah, itu seperti itu bisa termasuk juga. Yang ketiga ada social cognitive theory developed by Albert Bandura. Nah, dikembangkan oleh Albert Bandura, pembelajaran terjadi melalui pengamatan atau modeling, melibatkan interaksi antara lingkungan, kognisi, dan perilaku. Nah, pendekatan sosial kognitif ini menekankan interaksi antara faktor lingkungan, kognisi, dan perilaku dalam proses pembelajaran. Teori ini juga berfokus pada bagaimana individu belajar melalui pengamatannya, melalui pengalaman sosialnya. Ini mencakup konsep modeling, di mana individu belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Yang keempat ini ada cognitive behavior therapy atau CBT, yang mana akan dijelaskan spesifiknya oleh kelompok selanjutnya. Saya kasih gambaran sedikit. Terapi perilaku kognitif atau CBT ini, cognitive behavior therapy, merupakan pendekatan psikoterapi yang menggabungkan prinsip-prinsip perilaku dan kognitif untuk membantu individu mengatasi berbagai masalah psikologis. Nah, CBT ini juga berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku, dengan asumsi bahwa cara
seseorang berpikir mempengaruhi bagaimana mereka merasa, bagaimana mereka bertindak. Nah, CBT ini bertujuan untuk mengubah pola pikir yang negatif untuk mengatasi masalah psikologisnya. Kemudian di basic konsep ini yang terakhir kita ada cukup, kita masuk ke kita terakhir pada basic konsep itu adalah ada asumsi tentang perilaku manusia. Modern behavioral therapy use a systematic scientific approach, seeing humans as individuals who interact with their surroundings rather than just being influenced by culture and environment. Terapi perilaku ini modern menggunakan pendekatan ilmiah yang sistematis, melihat manusia sebagai individu yang saling mempengaruhi dengan lingkungan sekitarnya, bukan hanya dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan, bukan hanya dipengaruhi tetapi juga yang mempengaruhi manusia itu. Nah, kita lanjut itu asumsi dasarnya. Jadi saat ini terapi perilaku itu berfokus pada kontrol lebih kepada klien agar mereka bisa membuat pilihan yang lebih banyak. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan klien sehingga mereka memiliki lebih banyak cara untuk merespon situasi. Dengan mengatasi perilaku yang membatasi pilihan, orang bisa lebih bebas gitu memilih dari berbagai kemungkinan yang sebelumnya tidak mereka pertimbangkan, yang meningkatkan kebebasan individu. Orang memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana merespon kejadian di sekitarnya, sehingga terapis ini bisa menggunakan metode perilaku untuk membantu klien mencapai tujuan yang lebih positif dan manusiawi. Nah, kita masuk ke sebab kedua, yaitu terapi proses atau proses terapeutik. Tujuan behavior therapy itu, the general goal of behavior therapy, tujuannya itu adalah to improve personal choice and create new condition for learning. Untuk meningkatkan, to improve personal choice, untuk meningkatkan pilihan pribadinya, and create new condition for learning, dan menciptakan kondisi baru untuk pembelajaran. Maksudnya untuk pembelajaran si klien ini agar lebih baik. Nah, klien ini dengan bantuan terapis menetapkan tujuan perawatan spesifik di awal proses terapi. Meskipun penilaian dan perawatan terjadi bersama-sama, penilaian formal itu dilakukan sebelum perawatan untuk menentukan perilaku yang menjadi sasaran perubahan. Penilaian terus-menerus panjang terapi menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai. Terus selanjutnya ada rules and function of the therapist. The therapist acts as an active consultant and relies on empirical evidence to choose the right technique. Terapis itu bertindak sebagai konsultan yang aktif, active consultant and relies, dan bertanggung pada bukti empiris untuk memilih teknik yang tepat. Mereka juga merumuskan tujuan perawatan, merancang terapis juga mempunyai tujuan atau tujuan perawatan atau peran fungsi itu merancang rencana dan mengevaluasi kemajuan progres dengan mengukur hasil secara berkala. Tujuan akhirnya apa? Ada tujuan akhirnya ini di sini itu, the ultimate goal is to ensure change lasts in the long term
and helps client develop the skills to overcome setback as well as prevent recurrence. Tujuan akhirnya itu memastikan perubahannya itu bertahan dalam jangka panjang gitu. Dan membantu klien juga bisa mengembangkan keterampilan untuk mengatasi kemunduran serta mencegah kekambuhan. Jadi mencegah kekambuhan perilaku yang tidak baik sebelum terapi. Oke, kita lanjut ke rules and function of therapy. Sudah. Client eksperimen. Sebentar. Oke, baik. Lanjut. Kita masuk ke sini, itu ada client experience in the therapy process, atau pengalaman klien dalam proses terapi. Nah, terapi perilaku ini menekankan peran aktif baik terapis maupun klien. Dengan terapis mengajarkan keterampilan konkret melalui instruksi, pemodelan, dan umpan balik. Klien terlibat dalam latihan perilaku, diberi tugas rumah untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Motivasi klien itu sangat penting. Dan jika kurang, wawancara motivasi dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi klien. Terapi dianggap berhasil ketika perubahan itu diterapkan dalam kehidupan nyatanya, dalam kehidupannya si klien itu ada perubahan yang terlihat dan diterapkan terus, bukan hanya dalam sesi terapi saja. Nah, klien ini diharapkan untuk terus mengimplementasikan, untuk terus melakukan perilaku yang baru atau perilaku yang baik yang setelah terapi selesai. Nah, lanjut di sini tuh juga kalian didorong untuk bereksperimen dengan tujuan memperbesar perwakilan perilaku adaptif mereka. Konseling tidak lengkap kecuali tindakan mengikuti verbalisasi. Praktisi perilaku membuat asumsi bahwa hanya ketika transfer perubahan dilakukan dari sesi ke kehidupan sehari-hari, efek terapi dapat dianggap berhasil. Nah, seperti tadi dijelaskan, klien sama sadarnya dengan terapi mengenai kapan tujuan telah tercapai dan kapan tepat untuk mengakhiri perawatan. Jelas bahwa klien ini diharapkan untuk melakukan lebih baik, lebih dari sekedar mengumpulkan wawasan. Mereka harus bersedia untuk membuat perubahan dan terus-menerus menerapkan perilaku yang baru setelah perawatan formal berakhir, perawatan terapis ini. Oke. Lanjut, di sini ada relationship dynamic between therapist and client, atau pengalaman klien dalam proses terapi. Hubungan antara terapi dan klien. The importance of therapeutic relationship in behavior therapy. Pentingnya hubungan terapeutik dalam terapi. Although initially behavior therapy emphasizes the efficacy of techniques rather than the quality of the relationship between the client and the therapist. Meskipun awalnya perilaku ini lebih menekankan efikasi teknik daripada kualitas hubungan antara klien dan terapis, kini
ahli terapi perilaku atau praktisi perilaku semakin menyadari bahwasannya hubungan kerja dan yang kolaboratif antara klien dan terapis ini mempunyai peran penting gitu dalam proses dan hasil terapis ini. Fleksibilitas dan keterampilan terapeutik dalam membangun hubungan yang efektif menjadi kunci keberhasilan terapi. Baik, nah selanjutnya itu tentang behavioral therapy technique use and process atau teknik dan prosedur. Behavioral therapy technique use and procedures atau prosedur dan teknik terapi perilaku yang akan dijelaskan oleh teman saya kepada Mbak Caca. Monggo, silakan dilanjut. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang behavioral therapy technique and procedure. Behavioral therapy techniques and procedure. Behavioral therapy is a development of a specific therapeutic procedure that must be proven effective through objective means. The result of behavioral intervention become apparent as therapists receive continuous direct feedback from their client. A distinctive feature of behavioral therapy is that therapeutic techniques are empirically support and evidence-based practice are highly valued. Teknik dan prosedur terapi perilaku. Terapi perilaku adalah pengembangan prosedur terapi khusus yang harus terbukti efektif melalui cara objektif. Hasil intervensi perilaku menjadi jelas karena terapi menerima umpan balik langsung yang berkelanjutan dari klien mereka. Ciri khas dari terapi perilaku adalah bahwa teknik terapi didukung secara empiris dan praktik berbasis bukti sangat dihargai. Untuk ujiannya, efektivitas terapi perilaku dan terapi perilaku kognitif telah diteliti dengan populasi yang berbeda dan beragam gangguan. Selanjutnya, Applied Behavior Analysis and Operant Conditioning Technique. In applied behavior analysis, past conditioning techniques and assessment and evaluation method are applied to a variety of problems in many different settings. The most important contribution of applied behavior analysis is that it offers a functional approach to understanding client problem and addressing choose problem by changing antecedent and consequence. Jadi, analisis perilaku terapan dan teknik pengondisian operan. Bagian ini menjelaskan beberapa prinsip kunci dari pengondisian operan. Penguatan positif, penguatan negatif, permusnahan, hukuman positif, dan hukuman negatif. Dalam analisis perilaku terapan, teknik pengondisian operan dan metode penilaian serta evaluasi diterapkan pada berbagai masalah dan banyak setting yang berbeda. Kontribusi terpenting dari analisis berperilaku terapan adalah bahwa ia menawarkan pendekatan fungsional untuk memahami masalah klien dan menangani masalah tersebut dengan mengubah anteseden dan konsekuensinya. Tujuan dari penguatan, baik positif maupun negatif, adalah untuk meningkatkan perilaku yang ditargetkan. Penguatan positif melibatkan penambahan suatu yang bernilai bagi individu, seperti pujian, pengertian, perhatian uang, atau makanan. Sebagai konsekuensi dari perilaku tertentu, stimulus yang mengikuti perilaku adalah penguatan positif. Misalnya, seorang anak mendapat nilai yang sangat baik dan dipuji oleh orang tuanya karena belajar. Jika dia menghargai pujian ini, kemungkinan besar dia akan berinvestasi dalam belajar di masa depan. Nah, namun penguatan negatif melibatkan pelarian dari atau menghindari
rangsangan yang tidak menyenangkan. Individu termotivasi untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan untuk menghindari kondisi yang tidak menyenangkan. Misalnya, seorang teman saya tidak suka bangun dengan suara alarm yang melengking. Dia telah melatih dirinya untuk bangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi untuk menghindari stimulus permusuhan dari bel alarm tersebut gitu. Nah, selanjutnya relaxation training and related method. Relaxation training is becoming increasingly popular as a method to teach people to cope with the stress generated by daily life. It aims to achieve muscle and mental relaxation and is easy to learn. Relaxation training involves several components that typically require 4 to 8 hours of instruction. Clients are given a set of instructions that teach them to relax. They take a passive and relaxed position in a calm environment while contracting and relaxing muscle alternately. This progressive muscle relaxation is explicitly taught to clients by therapy. Deep regular breathing is also associated with producing relaxation. At the same time, the client learns to let go mentally, perhaps by focusing on a pleasant thought or image. Inning is becoming increasingly popular as a method to teach people to cope with the stress generated by daily life. It aims to achieve muscle and mental relaxation and is easy to learn. Selanjutnya, pelatihan relaksasi dan metode terkait. Pelatihan relaksasi menjadi semakin populer sebagai metode untuk mengajarkan orang untuk mengatasi stres yang dihasilkan oleh kehidupan sehari-hari. Ini bertujuan untuk mencapai relaksasi otot dan mental dan mudah dipelajari. Pelatihan relaksasi melibatkan beberapa kompeten yang biasanya membutuhkan 4 hingga 8 jam pengajaran. Klien diberi serangkaian instruksi yang mengajarkan mereka untuk rileks. Mereka mengambil posisi pasif dan santai di lingkungan yang tenang sambil berkontraksi dan mengendurkan otot secara bergantian. Relaksasi otot progresif ini secara eksplisit diajarkan kepada klien oleh terapis. Pernafasan dalam dan teratur juga dikaitkan dengan menghasilkan relaksasi. Pada saat yang sama, klien belajar untuk melepaskan secara mental, mungkin dengan berfokus pada pikiran atau gambar yang menyenangkan. Klien diinstruksikan untuk benar-benar merasakan dan mengalami ketegangan yang menumpuk untuk melihat otot-otot mereka semakin kencang dan mempelajari ketegangan ini dan untuk menahan dan sepenuhnya mengalami ketegangan tersebut. Selain itu, berguna bagi klien untuk mengalami perbedaan antara keadaan tegang dan santai. Klien kemudian diajarkan cara mengundurkan semua otot, memvisualisasi berbagai bagian tubuh, dan menekankan pada otot-otot wajah, otot-otot lengan rileks terlebih dahulu, diikuti oleh kepala, leher, bahu, punggung, perut, dan dada. Dan kemudian tungkai bawah. Relaksasi menjadi respon yang dipelajari dengan baik yang dapat menjadi pola kebiasaan jika dilakukan setiap hari selama 25 menit setiap hari. Nah, materi selanjutnya systematic desensitization. Systematic desensitization is an empirically researched behavioral therapy procedure that is time consuming yet early and effective and efficient treatment for anxiety related disorder, especially in certain areas of phobia. Before
implementing the desensitization procedure, the therapy conducts an initial interview to identify specific information about anxiety and to get the relevant background information about the client. Clients are asked begin a self-monitoring process that elicit anxiety response. Some therapies also provide questionnaires to collect additional data about situations that lead to anxiety. Systematic desensitization is the proper technique to treat phobia, but it is a misconception that it can only be applied to the treatment of anxiety. It also have been used to treat a variety of conditions other than anxiety, including anger, asthma attack, insomnia, motion sickness, nightmare, and sleepwalking. Selanjutnya, desensitisasi sistematis adalah prosedur terapi perilaku yang diteliti secara empiris yang memakan waktu namun jelas merupakan pengobatan yang efektif dan efisien untuk gangguan terkait kecemasan, terutama di bidang fobia tertentu. Sebelum menerapkan prosedur desensitisasi, terapis melakukan wawancara awal untuk mengidentifikasi informasi spesifik tentang kecemasan untuk menyimpulkan informasi latar belakang relevan tentang klien. Selanjutnya, direct exposure and flooding. Exposure therapy is designed to treat fear and other negative emotional response by introducing the client in a carefully controlled condition to situations that contribute to the problem. Live viewing involves the client exposure to the event that evoke actual anxiety rather than just imagining this situation. Direct exposure has been a cornerstone of behavioral therapy for decades. The client engages in a series of brief and gradual exposure to the feared event. Client can stop exposure if they experience high level of anxiety. For example, flooding is another form of exposure therapy. Flooding consists of intense and prolonged exposure to actual anxiety-producing stimuli, staying exposed to the various stimulus for a long time without engaging in anxiety, reducing behavior, allow anxiety to diminish on its own. Research has consistently shown that exposure therapy can reduce client level of fear and anxiety. The repeat success of exposure therapy in treating a variety of disorders has resulted in exposure being used as part of most behavioral and cognitive treatment for anxiety disorder. Jadi, paparan langsung dan flooding. Terapi paparan dirancang untuk mengobati ketakutan respon emosional negatif lainnya dengan memperkenalkan klien dalam kondisi yang dikontrol dengan hati-hati ke situasi yang berkontribusi pada masalah tersebut. Paparan langsung melibatkan paparan klien terhadap peristiwa yang membangkitkan kecemasannya sebenarnya daripada hanya membayangkan situasi ini. Paparan langsung telah menjadi landasan terapi perilaku selama beberapa dekade. Klien terlibat dalam serangkaian exposure singkat dan bertahap terhadap peristiwa yang ditakuti. Klien dapat menghentikan paparan jika mereka mengalami tingkat kecemasan yang tinggi. Misalnya, seorang terapis dapat pergi dengan klien di lift. Jika mereka fobia menggunakan lift, tentu saja ketika prosedur di luar kantor semacam ini digunakan, masalah keamanan dan batasan etika yang sesuai selalu dipertimbangkan. Orang yang memiliki ketakutan ekstrim terhadap hewan terlalu tertentu dapat terpapar hewan-hewan ini dalam kehidupan nyata dalam suasana yang aman dengan terapis.
Flooding bentuk lain dari terapi paparan yang mengacu pada paparan langsung atau imaginal terhadap rangsangan yang membangkitkan kecemasan untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya, materi yang kelima, desensitization of reprocessing on A movement. A movement desensitization and reprocessing is a form of exposure therapy that involves imaginary flooding, cognitive restructuring, and the use of rapid, rhythmic eye movement and other bilateral stimulation to treat client experiencing traumatic stress, designed to assist client in dealing with post-traumatic stress disorder, has been applied to a wide range of population including children, spouse, victim of sexual abuse, combat veteran, crime victim, rape survivor, accident victim, and individuals dealing with anxiety, panic, depression, grief, addiction, and phobia. Jadi, selanjutnya desensitisasi dan pemrosesan ulang gerakan mata. Desensitisasi dan pemrosesan ulang gerakan mata adalah bentuk terapi paparan yang melibatkan flooding imaginal, restrukturisasi kognitif, dan penggunaan gerakan mata yang cepat dan berirama, serta stimulasi bilateral lainnya untuk mengobati klien yang mengalami stres traumatis. Dirancang untuk membantu klien dalam menangani gangguan stres pasca trauma, telah diterapkan pada berbagai populasi termasuk anak-anak, pasangan, korban pelecehan seksual, veteran tempur, korban kejahatan, penyintas pemerkosaan, korban kecelakaan, dan individu yang berurusan dengan kecemasan, panik, depresi, kesedihan, dan kecanduan fobia. Selanjutnya, yang keenam, social skill training. Social skill training is a broad category that deals with an individual ability to interact effectively with others in a variety of social situations. It is used to correct the deficit that the client has in interpersonal competence. Asset training, one of the special form of social skill training that is increasingly popular in teaching people how to be assertive in various social situations. Many people have a difficult feeling that it is appropriate or right to assert themselves. The statement training is based on the principle of social learning theory and combines many social skill training methods. Generally, the therapists teach and model the behavior that the client want to achieve. Artinya, yang selanjutnya, nomor 6, pelatihan keterampilan sosial. Pelatihan keterampilan sosial adalah kategori luas yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai situasi sosial. Ini digunakan untuk memperbaiki defisit yang dimiliki klien dalam kompetensi interpersonal. Nah, pelatihan aset salah satu bentuk khusus pelatihan keterampilan sosial yang semakin populer adalah mengajarkan orang bagaimana bersikap tegas dalam berbagai situasi sosial. Banyak orang memiliki perasaan sulit itu pantas atau benar untuk menegaskan diri. Adapun pelatihan pernyataannya didasarkan pada prinsip-prinsip teori-teori pembelajaran sosial dan menggabungkan banyak metode pelatihan keterampilan sosial. Umumnya terapis mengajarkan dan memodelkan perilaku yang diinginkan klien, yang ingin diperoleh klien. Yang ketujuh, self-modification and independent behavior program. Psikologi who share this perspective are primarily concerned with teaching people the skill they need to manage their own life effectively. The advantage of self-modification or self-management techniques is that treatment that we extend to the public in ways that traditional therapy approach cannot.
In a self-modification program, people make decisions regarding certain behavior that they want to control or change in order for people to succeed in such program. Carefully analysis of the context of behavior pattern is essential, and people must be willing to follow some basic steps as provided by Watson and Trapp. Choose a destination, translate goal into target behavior, self-monitoring, develop a plan for change, evaluate the action of plan. Artinya, program modifikasi diri dan perilaku mandiri. Psikolog yang berbagi perspektif ini terutama berkaitan dengan mengajarkan orang-orang keterampilan yang mereka perlukan untuk mengelola hidup mereka sendiri secara efektif. Keuntungan dari teknik modifikasi diri atau manajemen diri adalah bahwa pengobatan dapat diperluas ke publik dengan cara yang tidak dapat dilakukan dengan pendekatan terapi tradisional. Dalam program modifikasi diri, orang membuat keputusan mengenai perilaku tertentu yang ingin mereka kendalikan atau ubah. Agar orang berhasil dalam program semacam itu, analisis yang cermat terhadap konsep pola perilaku sangat penting, dan orang harus bersedia mengikuti beberapa langkah dasar seperti yang disediakan oleh Watson dan Trapp. Yang pertama, memilih tujuan. Yang kedua, menerjemahkan tujuan ke dalam perilaku target. Yang ketiga, pemantauan diri. Yang keempat, menyusun rencana untuk perubahan. Yang kelima, mengevaluasi rencana tindakan. Selanjutnya, yang kesembilan, multimodal therapy and integration of behavior techniques. Multimodal therapy is an open system that encourages technical eclecticism. Multimodal therapy struggles to determine exactly what relationship and treatment strategies will work best with each client and under certain circumstances. Multimodal therapies tend to be very active during therapy session, serving as coach, educator, consultant, and role model. They provide information, instruction, and feedback, and model assertive behavior. They offer constructive criticism and advice, positive reinforcement, and express themselves appropriately. Artinya, terapi multimodal dan integrasi teknik perilaku. Terapi multimodal adalah sistem terbuka yang mendorong eklektisisme teknis. Terapi multimodal bersusah payah untuk menentukan dengan tepat hubungan apa dan strategi perawatan apa yang akan bekerja paling baik dengan setiap klien dan dalam keadaan tertentu. Terapi multimodal cenderung sangat aktif. Selama sesi terapi berfungsi sebagai pelatih pendidik, konsultan, dan panutan. Mereka memberikan informasi, instruksi, dan umpan balik serta memodelkan perilaku asertif. Mereka menawarkan kritik dan saran yang membangun bantuan positif dan mengungkapkan diri dengan tepat. Nah, selanjutnya application for behavioral therapy. Yang pertama, integrating behavioral techniques with contemporary psychoanalytic approaches. Morgan and Macmillan Development at the Paris integrate counseling model based on the theoretical construction of object relationship and attachment theory that incorporate behavioral technique. The theory of object relations serves as the conceptual basis for the process of assessment and relationship building. What children learn from early interaction with parents clearly affect personality development and can result in problematic adult
relationship. In this space, counseling includes the exploration of the client feeling regarding past, the present circumstance, and the mindset that influence the client's interpretation of the world. Artinya, aplikasi untuk terapi perilaku. Yang pertama, mengintegrasikan teknik perilaku dengan pendekatan psikoanalitik kontemporer. Morgan dan Macmillan mengembangkan model konseling terpadu 3 fase berdasarkan konstruksi teoritis hubungan objek dan teori ketertarikan yang menggabungkan teknik perilaku. Pada fase pertama, teori hubungan objek berfungsi sebagai dasar konseptual untuk proses penilaian dan pembangunan hubungan apa yang dipelajari anak-anak dari interaksi awal dengan orang tua, jelas mempengaruhi perkembangan kepribadian dan dapat mengakibatkan hubungan orang dewasa bermasalah. Pada fase ini, konseling mencakup eksplorasi perasaan klien mengenai keadaan masa lalu dan sekarang dan pola pikir yang mempengaruhi interpretasi klien tentang dunia. Selanjutnya, application for group counseling. The group-based behavior approach emphasizes teaching client self-management skill and variety of new coping behavior, as well as how to restructure their mind. Client can learn to use this technique to take control of their life, deal with current and future problems effectively, and function well after they have completed their group experience. Many groups are designed primarily to increase the client level of control and freedom in certain aspects of daily life. Artinya, aplikasi untuk konseling kelompok, pendekatan perilaku berbasis kelompok menekankan mengajarkan klien keterampilan manajemen diri dan berbagai perilaku coping baru serta bagaimana merestrukturisasi pikiran mereka. Klien dapat belajar menggunakan teknik ini untuk mengendalikan hidup mereka, menangani masalah saat ini dan masa depan secara efektif dan berfungsi dengan baik setelah mereka menyelesaikan pengalaman kelompok mereka. Banyak kelompok dirancang terutama untuk meningkatkan tingkat kontrol. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.